hari Minggu di tanggal 12 kita kembali ibadah Zoom di FM dengan segala sukacita. Karena kita percaya bahwa Zoom dan offline berjalan bersamaan, tetapi ruang waktu Zoom lebih jauh daripada offline. Bisa menembus ke seluruh wilayah, ke daerah yang saat ini seperti Pak Derikson, atau mungkin yang lain yang ada di luar, seperti Bu Lydia dan lainnya. Kita yakin dan percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat. Dan kita bersama akan memuji, mempersiapkan hati untuk mendengarkan sharing firman kesaksian. Dan kita yakin dan percaya bahwa hambanya Ibu Jeti yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberikan sharing firman untuk kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati kita pada hari ini. Bersama Bapak Gembala Pastor Komingguan yang hari ini berulang tahun anniversary ke-33 tahun, kita bersama berdoa agar selalu dalam perlindungan Tuhan, anak-anak mantu istri, istri anak-anak dan mantu cucu yang tercinta, selalu dalam berkat kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera menyertai. Martin, nanti ada yang nyanyi lagu ulang tahun juga ya. Baik, di dalam nama Yesus kita bersyukur dan berjanji. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Makasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Makasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amanat agung harus kita laksanakan. Tuhan telah memberikan perintah kepada kita. Karena saat ini firman Tuhan mengatakan tuai yang banyak tapi pekerjanya sedikit.
Maka kita yang terpilih pada saat ini, kita mau ambil bagian itu. Jika kita bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan pekerjaan Tuhan? Karena kita sangat mengandalkan Tuhan, dan Tuhan andalan kita. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Esyaya haleluya. Esya kasyara haleluya. 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 Puji namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host, itu Bapak Derikson, hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita satukan hati kita berdoa, kita doakan ibadah ini. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, saat tantangan begitu banyak pada zaman ini Tuhan, kami percaya mujizat ada, masih ada sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu telah memimpin pujian dan penyembahan Tuhan, dan berikanlah hati kami, hati yang terbeban untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Karena itu di dalam ibadah family ministry ini Tuhan, Engkau yang menaruh beban kepada kami Tuhan, bagaimana kami dapat saling mengasihi, bahkan juga dapat termotivasi untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani jiwa-jiwa yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut menyembah Engkau dan semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan juga Tuhan, kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami, dan bukan secara kebetulan kami bertemu dalam ibadah family ministry ini Tuhan. Pimpinlah kami, baik itu juga hamba-Mu yang sudah memimpin pujian dan penyembahan, bahkan juga hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi, juga hamba-Mu yaitu Ibu J.T. Jocelyn Tuhan, yang telah Engkau persiapkan, Engkau urapi Tuhan dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Isi hati Tuhan yang akan membangkitkan semangat bagi kami, bahkan mengoreksi kehidupan kami, menegur kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan juga Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan.
Pimpin kami Tuhan sampai selesainya acara ini, baik pendoa syafaat, bahkan juga doa penutup, doa berkat, dan yang memimpin bincang-bincang Engkau penuhi dengan kuasa urapan-Mu. Teman-teman kami juga yang akan masuk dalam ibadah ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa, agar semuanya kami dapat bergabung dan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan segala gangguan Tuhan. Demikian juga kami sadari ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang kami dalam beribadah memuliakan Engkau. Kami tolak iblis, kami tolak kuasa roh jahat di dalam nama Yesus Kristus. Sebab darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, kami lanjutkan ibadah ini. Kami serahkan semuanya, ambil alih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sampai selesainya Tuhan. Kami diberkati semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya mujizat Allah pasti terjadi dimanapun Engkau hadir Tuhan. Kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Iya, saya sedikit akan memberikan kesaksian. Pertama-tama, saya ucapkan sekali lagi kepada atas nama grup FM kepada Bapak Gembala Pastor Komingguat yang berulang tahun pernikahan 33 tahun, dan kita melihat tumbuhnya anak dan cucunya begitu luar biasa, sehingga apa yang dikerjakannya, apa yang dicita-citakan, semua saat ini berhasil. Dalam berhasil bukan secara manusiawi, tapi dia mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan pasti adalah rencana Tuhan. Nah, ini menjadi contoh buat kita. Saya bulan kemarin, selanjutnya saya bersaksi, bulan kemarin itu di tempat kos saya itu masuk salah satu omah-omah umur 71 tahun dari Sulu. Dan ketika dia masuk di tempat saya, dia menyatakan bahwa dia bergereja di Obaja, Sulu. Saya tidak tahu bahwa dia, Oma ini, kita manggil Oma atau AI ya, Bibi ya, seperti itu ya. Saya juga bingung, anaknya tinggal di Kelapa Gading, dia mau ditaruh di Panti Jompo. Dekat saya di sini kurang lebih sekitar 100 meter lah Panti Jompo. Ya, saya bilang terserah, mau di Panti Jompo di tempat kita, kelihatannya kawan-kawan di tempat kos ini juga kelihatannya welcome ya. Pertama, omanya juga baik dan suka masak juga. Ya, berjalannya waktu, 2 minggu kemudian, dia akhirnya masuk ke Panti Jompo, Wisma Mulia. Anaknya masukin di situ. Ya sudah. Dan kira-kira sebulan, 2 bulan jatuhnya sekarang ini, beliau menelpon saya, Pak Niko, tolong disiapkan Bapak pendeta atau hamba Tuhan yang bisa membaptis mamanya. Saya kaget juga. Berarti mamanya selama ini ke gereja tapi belum dibaptis. Ya kan? Maka saya nyanyikan lagu tadi itu, lagu itu sangat bagus menurut saya. Lagu itu memberikan konspirasi dan motivasi untuk bagaimana kita menjaga jiwa, dan bukan berarti kenapa saya bilang namanya anaknya Inggit-Inggit, kamu nggak nyari gereja di Kelapa Gading? Nggak tahu, dia bilang, oh mama bilang kelihatannya Pak Niko punya beberapa kawan dan sebagainya, atau Pak Niko sendiri yang bisa membaptis, seperti itu ya. Maka terima kasih Tuhan sudah memilih itu, dan yang seperti ini adalah kita harus gerak cepat, jangan sampai iblis memberikan satu statement yang lain, ya kan? Ketika sudah dibaptis, saya percaya adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik itu hanya itu, maka kita rindu dan cinta kepada sesama, supaya orang lain masuk dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah kerinduan kita bersama. Kita nggak ada maksud lain, tapi kita percaya pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan yang dipilih untuk kita melakukan pekerjaan itu. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. God bless. Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Derikson. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Ya, jadi siapa yang baptis jadinya, Pak? Kelihatannya itu gembala Pak, Bapak Pendeta Asin. Pak Itu Asin.
rekannya Komingguan juga. Ya, yang pembicara kita juga di FM. Ya, iya, Asin Sodikin, ya kan? Ya, pembicara di FM juga waktu itu. Kita juga di FGB Men, kalau ketika ada yang mau dibaptis, waktu kemarin, di minggu kemarin, kelihatannya ada 7 orang yang dibawa oleh Bapak Ivan Lim. Ivan Lim itu koordinator kita, itu dibaptis semua. Ya kan, baptis Islam. Ya, puji syukur. Karena memang pekerjaan-pekerjaan inilah, jadi beliau mempersiapkan semua, tetapi yang mencari jiwa tetap kita-kita, ya kan? Tetapi kalau dia selalu mensupport, orangnya sangat-sangat humble dan baik. Nggak hitungan lah, itu boleh tanya kepada Pastor Komingguan. Orangnya memang apa? Ya kita lihatlah gaya-gayanya dalam komunikasi, khotbah dan sebagainya. Selalu hidupnya mengalah, bukan kalah ya. Selalu hidupnya mengalah. Maka saya juga kaget kemarin ketika dia mendapatkan gereja yang besar, muat 100 orang, saya baru dengar bahwa gereja itu dulunya, kenapa nggak laku dijual, kenapa nggak laku ditinggal. Gereja itu dulu depannya semacam kantor, tapi kantor lah, rumah tinggal dan sebagainya. Tapi ternyata bosnya dulu satu keluarga dibunuh di situ, di tempat itu. Jadi itulah dikasih sewa murah, dan kebetulan yang pemiliknya, yang keluarganya yang sudah meninggal semua, artinya pemiliknya sudah meninggal semua. Anak, istri, suaminya dibunuh semua. Tinggal sekarang ini, ya kemungkinan adiknya itu. Nah adiknya ini kenal baik dengan Fasin, ya kan. Maka ya kita percaya itu rencana Tuhan. Ya kan, toh kalau dengar seperti itu, kita anak-anak Tuhan kan nggak takut juga ya kan, karena ada Tuhan yang lebih hebat daripada kuasa kegelapan. Pertama, terus kedua, sudah diizinkan untuk siapa Ko Chandra tinggal di sana sendirian untuk 3 hari. Uji nyali, tapi nggak berani juga. Luar biasa. Tapi luar biasa. Jadi artinya si Ko Asim mendapatkan tempat itu juga pas memang gerejanya yang sudah 19 tahun diberikan pinjaman secara cuma-cuma, orangnya sudah mau pakai. Orangnya sudah mau pakai, tapi saya bilang kok nggak dikembalikan? Luar biasa juga hikmatnya. Ini pelajaran buat kita. Saya mau kembalikan itu, Pak Niko. Dalam keadaan saya tanya dulu, ini gereja kan sudah kami robah. Sudah kami mau nggak saya kembalikan ke awal seperti itu. Kalau memang dia minta kembalikan ke awal, maka kami harus bongkar semua. Ya kita biaya belum tahu, itu dari Tuhan sudah siapkan. Itu hikmat. Tapi kalau kita tinggalkan begitu aja, orangnya sampai kecewa, nah itu hati-hati. Maka ini penting sekali. Saya bilang, tapi orangnya menuntut nggak? Enggak, dia bilang. Yang pemiliknya nggak nuntut apa-apa. Cuman kita perlu tanya, kalau memang dia mesti bongkar, balikin semula, ya kita harus kembalikan. Ini luar biasa. Maka kita belajar dari itu, ketika kita dipinjamkan, jangan rasa memiliki. Ya kan, seperti hari ini ada di FM, ada Pak Gembala, ada siapa yang lebih dituakan dan sebagainya. Maka kita yang muda ini harus kita mengalah. Seberapa hebat kita, bukan apa-apa, kita hanya dipakai oleh Tuhan. Maka kita harus hormati gembala, wakil gembala, siapapun yang menjadikan yang kita lihat perlu memang yang kita lihat diberkati dan memang dipercaya oleh Tuhan, itulah yang harus kita hormati. Jadi enggak semena-mena. Kalau orang Indonesia ngomong mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia punya mobil mewah, mentang-mentang dia punya rumah mewah, iya kan? Nah, kata mentang-mentang ini agak repot ini. Sama dengan Pak Derikson katakan hambanya, tapi, ya kan, saya mengampuni dia, tapi kalau ketemu di depan, nah itu. Nah, bahasa Indonesia mentang-mentang ini yang kita buang. Karena itu adalah nilai kesombongan yang luar biasa. Tuhan berkati, Pak Derikson. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas, Tuhan berkati. Mungkin Pak Hendra mau saksian dikit kemana kemarin itu? Apa? Ya, luar biasa Pak Hendra. Shalom Pak Hendra. Shalom Pak Hendra. Shalom. Sehat Pak? Ya, luar biasa Pak Hendra. Kemarin nggak kelihatan kemana Pak? Kemarin ada urusan ke Serang Pak. Oh, ke Serang, tempat Bu itu, Bu Lia, Bu apa?
Ibu Lydia-nya malah ke Jakarta. Ibu Lydia. Itu tokonya Toko. Ya. Oh, Jadi kalau mau pesan makanan, tanya Pak Hendra kapan ke Serang. Jadi Bu Lydia bikin, kita tinggal ngambil di rumah Pak Hendra. Haleluya. Ya, sehat selalu Pak Hendra ya. Tuhan berkati. Saya dari Medan ngeliatinnya, saya udah ikut di dalam itu. Udah. Amin. Ya, Tuhan berkati, sehat selalu. Belum sampai ke sana. Nanti kita buat kalau bisa Natal bersama seperti kata Pak Komingguan, kita buat Natal bersama. Saya ikut nanti datang ke sana. Ya, sehat-sehat selalu Pak Hendra. Berusaha terus berjuang karena hidup ini adalah perjuangan. Sama seperti Ibu Jeti. Masih kayak umur 40-an tahun tuh. Ya, luar biasa. Masih cantik jelita. Bu Jeti luar biasa tuh. Maka saya tanya apa Bu Jeti luar biasa. Iya kan? Haleluya. Memang anak-anak Tuhan selalu diperlihatkan bukan makin tua berumur, tetapi makin kelihatan muda. Coba lihat ya kan, Ibu Lydia. Dalam umur segitu dia bisa bolak-balik Jakarta sama Serang dalam sehari loh, luar biasa itu. Satu rahasia yang diberikan Bu Jeti kepada saya waktu kami teleponan, katanya kalau sudah melanggar firman Tuhan, kalau sudah yang menyusahkan pikiran, saya tinggalin katanya. Saya suka mikirin yang enak-enak saja. Itu rahasia luar biasa itu. Memang kalau kita yang bukan bagian kita dan sudah lari daripada firman Tuhan, kita paksain, itu yang membuat kita jadinya nggak mampu. Jatuh, iya betul. Iya, jatuh. Terima kasih Bu Jeti ya. Makanya saya katakan Bu Jeti itu jangan, kalau di jadwal Pak Pendeta Komingguan, jangan nolak, karena kami mau belajar terus dari kesaksiannya. Ya, kan udah bertobat. Udah bertobat. Setuju, amin. Berkati. Semangat juang 45 kembali. Luar biasa Bu Jeti. Haleluya, haleluya. Masih banyak pengalaman yang kita mau dari Pak Brahmana Sembiring, Bu Lydia, Pak Komingguan, semuanya. Karena kami ini masih muda-muda. Seperti Pak Nicholas kami, kalau firman Tuhan dari YouTube bisa kita buka, tiap hari kita buka. Tapi kesaksian firman yang dilakukan itu, yang dirasakan, bahkan yang berkat yang Tuhan berikan itu, kan kita perlu dengar supaya kita itu juga ikut merasakannya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Kalau nggak ada lagi kesaksian, kita sambut firman Tuhan. Silakan, Pak. Ya, kita nyanyi satu lagu. Ya. Kita yakin percaya bahwa lagu ini akan memberikan kesembuhan bukan hanya secara jasmani, tapi kesembuhan rohani dalam bernyanyi dengan sungguh. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang tak melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, silakan Bu Jeti. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Pak Komingguan sudah memberi jadwal
Sebetulnya judul Nothing is Secret sudah saya tulis sejak kapan-kapan, tetapi waktu Pak Komingguan beri kesempatan, saya pikir ya udah judul ini gitu ya. Secret itu adalah satu istilah yang umum ya, yang umum tapi mengandung arti yang sangat dalam. Di dalam Lukas 8 ayat 17, Bapak Nicholas boleh tolong baca? Ya. Lukas 8:17. Lukas 8 ayat 17 ya. Ya. Ya, oke. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Amin. Thank you. Amin. Secret itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Apakah yang disembunyikan? Adalah rahasia. Rahasia apa itu? Sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Hanya kita yang tahu, disimpan di hati. Ya, tetapi Tuhan bilang tidak ada sesuatu yang bisa diumpat-umpetin gitu, pas ketahuan. Terus dirahasiain, tapi nanti diketahui orang. Ya, nah diumumkan, ngeri sekali. Sudah rahasia ketahuan, terus diumumkan lagi. Nah, waktu saya satu kesaksian, ini sudah puluhan tahun, saya di Lampung, ada murid saya mahasiswa Unila, namanya Titi. Dia datang visit saya dengan membawa kado untuk baby yang saya baru lahirkan. Saya agak terkejut melihat dia. Dandannya berubah, yang dulu tadinya simple, sekarang kok sudah keren. Bajunya juga sudah mini gitu ya. Terus saya bilang, Ti, you are changed now. You are changed. Yes, ma'am. A lot to tell you. Yeah, I am changed, but I cannot tell you. Terus saya pikir kalau orang nggak mau ngomong lagi ya jangan dipaksa gitu kan. Nah, waktu itu dia membawa list sumbangan untuk KKN. KKN kuliah kerja nyata. Mereka harus ke desa 1 bulan ya. Jadi pada hari itu saya ingat-ingat sudah 1 bulan ya kok si ini Titik nggak balik ya, kapan selesai gitu. Saya pikir kalau dia selesai KKN-nya, akan saya jadikan dia asisten kembali mengajar di children class. Karena anak ini pinter gitu. Tetapi jam 10.11 saya terima telepon. Yang katanya dia meninggal. Dia meninggal begitu ya. Jenazahnya ada di rumah duka. Setelah saya datang, saya melihat, saya sedih sekali ya. Seorang mahasiswa umur 22, dia meninggal. Tetapi saya waktu itu tidak berbuat apa-apa. Waktu dia mengatakan, I have secrets, but I cannot tell you. Nah, tadi saya melihat satu ayat, bahwa ayat ini kok menarik sekali di Lukas 8:17 di ayat 18-nya ya. Coba ayat 18 yang bunyinya kita harus memperhatikan perkataan orang. Coba saya lihat Lukas 8 ayat 18 ya. Bunyinya bisa Pak Nicholas? Karena itu perhatikanlah cara mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya, amin. Hanya di bagian atasnya. Perhatikanlah perkataan orang. Kalimat yang pertamanya, perhatikanlah. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Cara kamu mendengar. Kelihatannya kalimat ini begitu simpel, nggak ada arti ya.
Seringkali kita mendengar orang ngomong terus kita cuekin aja gitu kan. Lewat aja lah ya. Terserahlah lu mau ngomong apa gitu. Tetapi ayat ini terus menarik perhatian saya. Saya tidak perhatikan dia bicara waktu dia bilang, I have a lot to tell you, but I cannot. Cara saya mendengar itu tidak saya rekam baik-baik dan tidak saya cernakkan kalimat dia. Andai kata hari itu saya tahu dia mempunyai masalah yang saya bisa korek, what is that? Tentu dia tidak sampai bunuh diri minum baygon. Oke. Jadi saya hari ini belajar bahwa apapun orang yang mengeluh pada kita, kita dengar dan kita cernakkan. Jangan sampai kelalaian kita ini bisa mengakibatkan satu maut ya, mengakibatkan satu bunuh diri dengan meminum baygon. Rupanya dia sudah hamil ya di luar nikah. Dia hamil di luar nikah. Dia tidak bilang sama orang tuanya karena anak ini adalah broken home ya. Dan itulah kesalahan kita. Waktu kita mendengar kita tidak cernakan. Dan satu lagi, kalau terjadi anak yang umur 13-14 juga hamil, seorang bekas anak sekolah minggu saya, dia waktu itu SMA, dia hamil. Tetapi dengan kebodohannya atau kepintarannya dia mengikat perutnya supaya jangan besar begitu ya. Tetapi satu hari nggak bisa disembunyikan, terpaksa dia mengaku bahwa teman sekelasnya lah yang mengakibatkan dia hamil. Maka anak ini akhirnya oleh orang tua dipertemukan dengan pria itu dan diminta cowok ini bertanggung jawab. Cowoknya tetap sekolah sampai selesai, tamat SMA, tetapi anak ini dia melahirkan seorang bayi yang cacat. Ya. Maka kesaksian ini, keadaan ini mungkin kita bisa mengalami di dalam keluarga kita. Bahkan diskusi mungkin ya bisa nanti dilanjutkan. Andai kata ada seorang yang datang atau kita tahu seorang gadis yang hamil di luar nikah, what will you do? Apa yang kita akan lakukan? Karena kalau kita tidak mendengar, kita tidak tanggapi, maka keadaan hamilnya ini bisa membawa maut. Oke? Nah, kita tahu keterbukaan adalah awal pemulihan. Di Lukas 12 ayat 2 dan 3, Pak. Ya, Lukas 12 ya, ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Oke. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 3, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikian sabda Tuhan. Thank you, Pak Niko. Sebab itu ketika kita jatuh dalam dosa, seseorang jatuh dalam dosa, apakah dia akan membuka aibnya? Jarang orang membuka aibnya, kecuali dia sangat dekat dengan seseorang yang dia bisa curhat. Tetapi janganlah kita lari. Jangan malah lari menjauhi Tuhan. Seperti yang dilakukan Adam. Di Kejadian 3 ayat 8, Tuhan tahu Kejadian 3 ayat 8 dan 10. Silakan. Oke, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Ya, bersembunyilah. Ayat 10. 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, pertama sembunyi, takut. Kemudian merahasiakan, menyimpan kesalahan itu, menyimpan dosa itu. Tetapi kita tahu Tuhan memberi jalan keluar. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16, Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ya. Jadi waktu murid sekolah minggu saya, ex-murid ya, waktu itu dia sudah SMA, dia merahasiakan kehamilannya. Tetapi ini tidak bisa dirahasiakan, pasti diketahui. Tetapi Tuhan membuat jalan keluar jikalau dia mau. Ini sudah tertulis sejak waktu Yudas, dia berbuat dosa sama Yesus. Dia menjual Yesus. Dia diperingati oleh Yesus. Yesus memberi dia kesempatan. Yesus tahu sedari lahirnya Yudas adalah tipe orang yang berdosa, yang keras hati, yang Tuhan mau rubah. Sengaja Tuhan Yesus memilih dia sebagai bendahara. Tetapi dia tidak berubah. 3,5 tahun dia tidak berubah. Saya heran pagi ini saya mendengarkan firman di salah satu gereja juga membahas hal ini. Ya. Dan dikatakan Yudas setelah dia sadar dosanya, dia bukan lari kepada Yesus, ya, malah dia pergi gantung diri. Waktu dia sudah gantung diri, itu talinya putus, dia jatuh ya dari pohon itu dan kemudian katanya perutnya pecah, ususnya keluar. Ya, sangat malang sekali, sangat sedih. Mengapa Tuhan memberi kesempatan kepada dia, tapi 3,5 tahun dia tidak bertobat. Oleh sebab itu, uang yang dia jual Yesus itu dikasihkan ke rumah Tuhan pun tidak ada yang mau terima. Adalah uang yang berdarah. Maka uang itu cukup untuk membeli tanah kuburannya Yudas. Jadi tragisnya kalau orang diberi kesempatan tetapi tidak bertobat, akhirnya iblislah yang menang. Iblislah yang memanfaatkan situasi ini. Apakah kita juga tidak cepat bertindak kalau kita melihat hal-hal yang sangat krusial ya, yang bisa mengakibatkan maut ya. Apa untungnya sih kalau kita keep the secret? Apa untungnya sih kita menyimpan rahasia, yaitu dosa? Kita melihat di Amsal 28 ayat 13 sampai 14, silakan. Amsal 28 13 sampai 14. Oke, Amsal 28 ayat 13 ya. Oke. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Nikolas. Amin. Jadi Tuhan selalu membuat jalan keluar bagi orang yang sudah berdosa. Padahal Tuhan sudah mengundang kita yang sedang dalam keadaan letih lesu. Marilah kepadaku. Tuhan mengatakan, Matius 11 juga mengatakan, jalan keluarnya kita harus bereskan dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini adalah ayat penginjilan. Ayat untuk memanggil. Ayat untuk menantang seorang yang sudah merasa, ya, saya orang berdosa. Ini adalah jalan keluar. Jalan penyelesaian untuk tidak menyimpan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 begitu. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 9. Yes. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Jadi tujuannya bukankah supaya dosa kita diampuni, termasuk Bapak dan Ibu dan juga saya? Bukankah kita pernah mengalami satu pertobatan yang mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita dan dosa kita diampuni? Apakah jaminannya? Apakah ada ayat tunjangan yang lain bahwa dosa kita diampuni? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 12. 1 Yohanes 2 ayat 12. Apa ya, 1 Yohanes 2 ayat 12 ya. Oke. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Amin. Amin. Yeah. Kalau kita sedang menginjil seseorang, kita katakan dosamu sudah diampuni. Ini adalah firman yang hidup. Percayalah, kamu jangan menjadi seorang yang tertuduh lagi. Iblis tidak bisa menuduh kamu karena Yesus sudah menggantikan dosamu. Dia sudah membayar hutangmu. Jadi tujuan kita mengakui dosa supaya tidak sampai dimanfaatkan oleh iblis. Si penuduh yang menuduh kita terus sampai akhirnya kita jadi putus asa. Mungkin murid saya yang namanya Titi itu, tentu dia merasa tertuduh, tidak ada jalan keluar. Sehingga baygonlah yang diminumnya. Ya, kita tidak mau lagi mendengar ada anak gadis yang kita tahu dia di dalam keadaan yang sulit, tetapi dia nggak mendapatkan jalan keluar. Dan kita tidak memakai kuping kita baik-baik mendengarkan keluhan. Kalimat yang singkat, tetapi karena tidak ditanggapi, maka berujung dengan maut. Di dalam perjanjian baru, setelah Roh Kudus dicurahkan, juga ada orang yang membohongi Tuhan, yaitu Ananias dan Safira. Bukan Ananias yang datang ke dalam satu gereja, waktu Petrus sedang memimpin, Ananias memberikan persembahannya. Di dalam Kisah Rasul 5, mari kita lihat apa yang ditanyakan oleh Petrus kepada Ananias. Kisah 5. Ada seorang lain yang namanya Ananias dan ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kita tahu orang yang punya harta, kalau dia menjual, itu adalah hak dia. Ketika dia menerima uang itu pun adalah haknya. Dengan setahu istrinya, jadi suami istri selalu kompak ya. Dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul. Di depan kaki rasul.
Roh Kudus memberikan satu wahyu kepada Petrus untuk bertanya kepada Ananias. Kata Petrus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, begitu lantang Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus bisa mengucapkan kata ini. Bukankah ini satu profetik? Bukankah ini satu tuduhan yang kita bilang, lah lancang amat, berani amat berkata begitu. Tetapi Petrus dengan penuh Roh Kudus, dia mengatakan, hatimu dikuasai iblis, sehingga perbuatanmu adalah karya iblis. Engkau mendustai Roh Kudus. Roh Kudus didustai. Siapakah Roh Kudus itu? Bukankah Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri? Kalau dia berbohong, dia tentu berbohong kepada manusia. Dia bohong kepada manusia, dia merahasiakan sesuatu kepada manusia, yaitu Petrus. Tetapi itu sama dengan dia membohongi Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Ananias seketika itu juga ketika dia mengatakan, ya inilah hasil penjualan tanah itu. Kamu menahan ya sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Tetapi mengapa Ananias engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Jadi rencana yang jahat, rencana dosa yang membuat maut, itu sebetulnya dimulai di dalam hati. Engkau bukan mendustai manusia. Ananias, kamu tidak mendustai saya, Petrus, tetapi kamu mendustai Allah. Maka Allah ketika itu marah dan dia rebah dan putuslah nyawanya. Itulah kemarahan Tuhan. Jikalau kita berdusta, hanya ngomong kok, cuman lidah kok, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, cuman ngomong kok, bisa mati ya? Bisa mati. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datang lagi beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuk lagi istri Ananias. Coworker, ya, teman sekerjanya, ya, ia nggak tahu apa yang terjadi barusan. Lalu Petrus juga mengatakan kepada Safira, katakan padaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Perempuan itu kompak ya dengan suaminya, mengatakan, yes, betul, sekian. Maka kata Petrus, kamu ya berdua, suami istri, bersepakat mencobai roh Tuhan. Lihatlah, orang yang mengusung suamimu, mengubur suamimu, yang barusan ngubur suamimu, masih berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Apakah perkataan Petrus ini kemauan dia sendiri? Kau juga akan diusung keluar. Bukankah ini satu penghakiman? Kita sering dibilang jangan menghakimi orang lain. Meskipun dia salah, biarkan. Tetapi karena Roh Kudus, karya Roh Kudus saat itu tidak bisa dicegah. Ya, maka Roh Tuhan yang adalah Tuhan sendiri membunuh, membuat
Safira juga mati. Maka dia juga diusung, dikubur di sebelah suaminya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, adakah rahasia yang kita sering tidak sadar bahwa rahasia itu adalah satu kesalahan yang besar yang bisa mengakibatkan maut, yang bisa membawa kita masuk neraka. Bukankah karena uang? Mencintai uang adalah akar segala kejahatan. Bukankah memang kita perlu tiap-tiap hari perlu uang, tiap-tiap jam memerlukan uang? Bukankah kita dicobai melalui uang? Tetapi Bapak Ibu sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, janganlah membuat hidup kita ini hanya fokus kepada uang, sehingga kita merahasiakan, menyimpan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat kami sadar kalau apapun yang kami lakukan atau rencanakan dalam hati, atau yang kami pikirkan itu Tuhan tidak berkenan. Ampuni kami ya Tuhan untuk kesalahan kami. Puji Tuhan, dengan firman-Mu hari ini kami boleh diingatkan secret. Kata secret, nothing can be kept. Sering kita bisik-bisik sama teman, keep the secret please. This is only between you and me. This is a secret between you and me. Keep it please. Lalu teman kita bilang, yes, I will keep the secret. Bapak Ibu, jangan kira rahasia itu tidak terbongkar. Ada bahasa Mandarin mengatakan, Qiangpi yu ertuo. Artinya apa, Pak Nicole? Qiangpi yu ertuo. Apa tuh? Tadi jelas. Yu ertuo. Dinding, Qiangpi. Dinding itu punya kuping. Punya telinga. Iya. Kita ngomong berdua, tetapi haleluya. Tembok kuping ya. Jadi rahasianya kita berdua pasti terbuka ya. Pasti diketahui dan diumumkan. Astaga, malunya. Saya tadi pagi mendengar hamba Tuhan itu share bahwa di gerejanya 3 kali terjadi pencurian uang kolektor. Pertama di gereja pusat, kedua di gereja Karawaci, ketiga di Batam. Yang di Batam nilainya M. Yang di Karawaci pelakunya suami istri. Adalah pengerja. Ya. Yang pertama adalah bendahara gereja. Yang terakhir ini nilainya M untuk pembangunan gereja. Jadi di gereja seringkali orang memberikan sumbangan amplop tulisnya NN. No name, nggak usahlah tulis-tulis nama saya. NN. Tetapi nilainya sudah M. Waktu diperiksa ternyata ditanyakan, mereka semua mengaku, 3 orang ini semua mengaku, ya. Yang terakhir ini juga mengaku, ya. Dia mengatakan, ya saya pakai sementara, nanti saya mau jual rumah, nanti saya mau kembalikan, nanti, besok, besok. Akhirnya dia pindah ke Jawa Tengah, masih muda ya, umur 40-an ya, 40. Dan di sana terakhir kedengarannya dia kena COVID dan meninggal. Jadi kita tidak tahu apakah mereka bertobat, datang kepada Yesus, apakah mereka seperti Yudas. Nobody knows. That is the secret. Ini betul-betul secret dari Tuhan.
ya. Ya. Tapi hati-hatilah perkara dengan uang, hati-hati supaya kita jangan bersalah. Lebih baik kita pikul salib, lebih baik orang bilang makan bubur, nggak bisa makan nasi, makan bubur. Seorang hamba Tuhan mengatakan, dia wanita ya, dia keliling Indonesia, dia menginjil sendiri. Orang bertanya, Ibu Siti Hadijah, kalau ibu tidak ada uang bagaimana? Puasa. Tidak ada uang untuk makan, puasa. Saudara kita yang puasa 40 hari. Kamu 3 kali 1 hari makan, puasa. Makan hanya 1 kali sehari. Tidak akan mati. Pujilah Tuhan. Lihatlah, burung gagak akan datang. Burung gagak yang Tuhan akan kirim kepada hamba-hambanya. Di masa COVID ini, di masa ekonomi sulit ini, tetaplah kita bertahan di dalam iman kita. Kita percaya Allah kita yang sempurna, yang selalu membuka jalan untuk masalah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Boleh tutup dalam doa, Bu Jeti. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, senantiasa dekat kepadamu. Kami boleh memperhatikan cara kami mendengar. Seringkali kami tidak perhatikan orang lain yang berkata-kata. Kami tidak intim dengan Tuhan. Kami tidak sensitif mendengar suara Tuhan. Tetapi mulai hari ini, kami mau perhatikan cara kami mendengar, baik itu keluhan seseorang, baik itu firman Tuhan. Biarlah kami lebih memakai kuping kami, hati kami. Tuhan, Engkau menjaga iman kami. Engkau menjaga pergaulan kami. Engkau menjaga perbuatan kami. Dan juga Tuhan menjaga perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengatakan nothing is secret. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga tidak mau ada rahasia di dalam hidup kami. Karena kami tahu rahasia apapun akan diketahui orang dan diumumkan. Biarlah kami boleh menjadi pembawa-pembawa berita kesukaan, berita keselamatan. Tidak ada rahasia bagi Tuhan. Untuk tidak mengampuni seorang pun. Biarlah ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan, kami bisa memakainya di dalam membawa jiwa-jiwa baru untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih untuk family ministry ini ya Bapak. Engkau memakai setiap orang yang ada di Zoom ini menjadi alat-Mu, meninggikan nama Tuhan dan tidak merebut kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus, Gembala kami yang baik, kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk kampanye Ibu Jeti Jocelyn ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Ya, kita sekarang hari ini sudah mendengar ya. Jadi harus no secret ya. Tidak ada yang tersembunyi ya. Jadi semuanya terbuka ya. Jadi benar-benar tertulus di hadapan Tuhan ya. Jadi jangan lagi ada, maaf kata ya, topeng-topeng ya, yang menutupi segala kelaliman ya, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di setiap kehidupan para hamba Tuhan ya, khususnya kita pelayan Tuhan ya. Jadi harus kita benar-benar pure di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada, maaf kata ya, dengan tanda kutip, embel-embel ya. Kita harus benar-benar pure untuk di dalam melayani Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam apapun segala mungkin pekerjaan kita ya.
di dalam usaha kita ya. Jadi jangan ada yang maaf kata, ada yang tidak terbuka ya. Seperti kemarin kita dengar ya dari hambanya Bapak David Sunar Handoko ya. Dia selalu terbuka dengan staf-stafnya ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi ya. Ya itu kalau seperti itu kita melakukan itu, kita pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi harus kita benar-benar memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Ya, segala apapun yang mungkin yang menghalangi, yang rasanya kita maaf kata melakukan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harus kita buang jauh-jauh. Karena ada sebuah lagu yang mengatakan gini, tak tersembunyi kuasa Allah, ku mau ditolong, kamu juga tangannya terbuka menolongku. Ya, itu benar-benar kita harus benar-benar nggak ada yang tersembunyi di dalam setiap kehidupan kita. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Kita bisa bohongin orang, kita bisa tipu orang, tapi Tuhan Yesus itu melihat dari surga. Siapa nih yang terbuka, yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan, ya, tidak main-main lagi dalam kehidupannya. Karena kita sudah melihat tokoh-tokoh di Alkitab ya, kalau yang berbohong ya, mendustai ya, berkata-kata yang tidak berguna ya, yang negatif terus ya, itu juga kita harus buang jauh-jauh kalau hidup kita mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Terima kasih Bu Jati Jocelyn, luar biasa. Hari ini kita semua ditegur ya sama Tuhan. Dan saya percaya kita harus mau melakukannya hari lepas hari, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Karena tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan kalau masih ada yang terselubung, yaitu hal-hal dosa ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang najis di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Pak Nikolas, boleh satu lagu? Setelah itu doa syafaat Pak Dirkson ya, karena Ibu Messi ada di salon ya, nanti yang lainnya. Oh ya, besok kita akan dilayani oleh Pendeta Ludovicus Mardiono dari Brussels ya, luar biasa ini hambanya. Saya bilang, Pak, kita isi siap. Ini hamba yang luar biasa ya. Jadi jangan lewatkan, besok kita akan diberkati oleh hambanya Gembala di Menara Doa Brussels ya, Bapak Pendeta Ludovicus Mardiono. Ya, silakan Pak Nikolas. Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Come Holy Spirit, I need Thee. Come sweet Spirit, I pray. Come with Thy strength and Thy power. Come with Thy unchanging way. Terima kasih Tuhan. Datang Kudus, doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, penuh kehendak-Mu, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Ya, saya akan berikan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
buat firman-Mu yang telah menegur kami, bahkan menyadarkan kami ada itu banyak orang-orang yang memiliki bahkan berusaha untuk menyimpan rahasia. Namun Tuhan, tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Kau semakin berkati hamba-Mu, Ibu JT Jocelyn Tuhan. Pengalaman-pengalaman berkat yang dia terima daripada-Mu Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani yang begitu banyak Tuhan selama kehidupan yang Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, seringkali kami juga mengalami hal seperti itu. Kami kurang peduli dengan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Orang yang berusaha untuk menyimpan rahasia, namun kami tidak berusaha melihat dan juga berusaha untuk mengkonseling orang tersebut. Sehingga orang itu mengambil jalan yang salah. Ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang mengambil jalan pintas untuk kepada orang-orang yang memiliki roh-roh jahat, Tuhan. Sering terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk peka di dalam kehidupan ini, Tuhan, karena kami adalah alat-Mu, kami hamba-Mu, Tuhan. Semakin Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Jeti, suami, anak-anak, cucu, mantunya, Tuhan. Engkau tambah-tambahkan berkat dan juga hikmat. Biarlah Engkau, Tuhan, semakin memakai hamba-Mu menjadi saksi yang hidup buat semua kasih-Mu, buat semua kebaikan-Mu, Tuhan. Dan kami juga yang sudah diberkati firman-Mu, Tuhan, dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih juga, Tuhan, kami berdoa juga untuk Gembala FM, Bapak Pendeta Komingguan juga, Tuhan. Terus semakin memberkati hamba-Mu di dalam melayani Engkau, Tuhan, bahkan di dalam mengembalakan pemilih ministry ini, Tuhan. Dan baru saja hamba-Mu merayakan anniversary 33 tahun pernikahan pada hamba-Mu, Tuhan. Tambah-tambahkan berkat-Mu, kekuatan kesehatan, hikmat, dan juga kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dalam melayani Engkau, Tuhan. Bahkan juga istri, anak-anak, cucu, mantu, semuanya. Engkau tambahkan kekuatan kesehatan, berikan kerukunan, kedamaian, apa saja yang diperbuat dapat berhasil, Tuhan. Jangan biarkan ada satu pun yang lari daripada jalan-Mu, tapi Engkau-lah Tuhan yang melindungi, bahkan juga membungkus keluarga daripada hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, dengan kuasa darah-Mu. Tambahkan berkat, mencukupkan dalam setiap yang mereka perlukan, bahkan kemanapun mereka melangkah, Engkau yang berjalan di depan mereka, melindungi, menjaga, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah tambahkan sukacita di dalam melayani Engkau, Tuhan, bahkan juga di dalam mengembalakan pemilih ministry ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa, Tuhan, buat Bapak Hendra Winata. Kiranya Engkau, Tuhan, yang selalu menambahkan kekuatan kesehatan, Tuhan. Kami dapat melihat bagaimana hamba-Mu dapat berjuang Tuhan untuk kesehatan, ya Tuhan. Kami percaya jeripaya kami dalam Engkau tidak pernah sia-sia, Tuhan. Bahkan doa-doa kami semuanya hamba-Mu dan seluruhnya anggota ministry ini, Tuhan, Engkau mendengarkan. Bahkan sesuai dengan waktu, Tuhan, Engkau akan mengizinkan Pak Endra untuk kembali sehat, kuat, Tuhan. Kembali melayani Engkau, Tuhan. Kiranya Engkau-lah Tuhan yang mengalirkan kuasa-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk kesembuhan daripada Pak Hendra, Tuhan. Engkau yang lebih tahu sakit penyakit apa, baik itu dalam fisik, baik dalam jiwa, dalam roh, semuanya ada dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang menjadikan kami semuanya, Engkau yang lebih tahu juga, Tuhan, apa yang terjadi dalam setiap detail hidup kami ini. Engkau yang lebih tahu, Tuhan. Karena itu Engkau-lah yang menjamah kami hanya dapat berdoa, menopang daripada Bapak Pendeta Hendra Winata untuk kesembuhannya, Tuhan. Agar hamba-Mu dapat kembali bersama-sama dengan kami, memimpin doa, memimpin semuanya, bahkan juga Tuhan, pelayanan-pelayanan di gereja, pelayanan-pelayanan dimanapun masih banyak, Tuhan, pada kerinduan hamba-Mu untuk menangkan lebih banyak jiwa-jiwa, Tuhan. Berkati istri, anak-anak, cucu, mantu, Tuhan, daripada Bapak Pendeta Hendra Winata, Tuhan. Tambahkan berkat, Tuhan, bahkan juga kekuatan melindungi mereka, membungkus mereka, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Demikian juga semua kami, anggota pemilih ministry ini, Tuhan. Hanya Engkau-lah yang menolong kami dimanapun kami berada.
Bahkan yang sudah lama tidak hadir juga Engkau menjamah mereka Tuhan. Kami sadari Tuhan, ketika kami berdekatan Tuhan, kami tidak terlepas daripada masalah. Mungkin ada perbedaan karakter, perbedaan sikap, perbedaan keinginan, perbedaan prinsip. Semuanya itu pasti terjadi Tuhan. Sebagaimana kayu dan bambu Tuhan. Karena selalu berdekatan, maka selalu bergesekan, maka akan timbul masalah Tuhan. Jika kayu itu berjauhan, maka tidak akan bergesekan. Demikian juga ketika kami sudah saling berdekatan di dalam family ministry ini, pasti ada perbedaan pendapat. Tapi kami mohon, sebagaimana ke-12 murid-Mu Tuhan, Engkau berkata bahwa Bapa di dalam Engkau, Yesus adalah satu, dan Yesus di dalam murid-murid-Mu di dalam kami adalah satu. Kami juga ingin satu di dalam Engkau Tuhan. Family ministry ini Tuhan. Biarlah Engkau menyatukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, walaupun kami berbeda, ada berbagai denominasi gereja. Tuhan satukan kami Bapa, karena satu pegangan kami Tuhan. Di luar daripada itu, kami tidak percaya. Hanya kami bersandar kepada firman-Mu bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah menjadi dasar kami, bahkan juga prinsip dan juga motto daripada family ministry ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah itu juga menjadi modal kami dalam melayani Engkau Tuhan, mengutamakan Engkau Bapa, karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, Engkau mengurus semua yang Engkau utus Tuhan. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami, karena itu kami pertaruhkan semua pelayanan kami dalam bentuk apapun, pekerjaan kami dalam bentuk apapun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkaulah yang campur tangan Tuhan, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam perdagangan, baik itu niaga, baik itu dalam pegawai, baik itu sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di gereja, gembala, semuanya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang campur tangan menguatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan melakukan, mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami, bahkan menyaksikan semua kemurahan-Mu pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, bahkan juga yang belum dewasa, sehingga semakin dewasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf, amin. Berkati Presiden kami Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan program-program negara ini dengan baik. Semua yang ingin mencelakai mereka Engkau jauhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan juga para menteri, DPR, MPR, semuanya pemerintah kami, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke RT RW di seluruh pelosok tanah air ini. Kau berkati memberikan hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa Bapa pada Gubernur Jawa Barat Tuhan, Ridwan Kamil, yang pada hari ini Tuhan, amin, kami sadari mereka sangat berduka Tuhan, menyambut kedatangan daripada jasad anaknya yaitu Eril Tuhan. Kiranya Bapak Engkau menghiburkan seluruh keluarga yang menyambut kedatangan daripada jenazah Eril Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menolong mereka, menghiburkan mereka Tuhan. Bahkan semuanya dapat dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kelanjutan daripada acara kami ini Bapak. Kami serahkan semuanya kepada-Mu, kami percaya kami sudah diberkati pada saat hari ini. Dan kami akan melanjutkan dengan bincang-bincang. Tapi sebelum kami melanjutkan bincang-bincang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaan apapun yang dilakukan tangan, anak, cucu, juga mantu, juga Bapak, Ibu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Kiranya
Tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan nama Yesus. Kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Oke. Baik. Terima kasih kepada Pak Gembala. Luar biasa Ibu Jeti hari ini. Dahsyat sekali apa yang diberikan firman-Nya. Memang ini mengingatkan kita tentang Ananias dan Safira ini udah lama sepertinya nggak kedengaran ya, tapi sering kita dengar juga melalui Zoom, YouTube dan sebagainya. Tapi memang ini hari adalah hari dinyatakan bahwa kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh menipu, karena ada Tuhan yang mendengar segala apa yang kita rancang dan kita rencanakan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Jeti yang telah memberikan sharing firman ini. Maka saya hanya memberikan satu input, siapapun yang bicara, siapapun pembicara, ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam diri pembicara itu, maka Tuhan menyampaikan segala kebenaran firman itu kepada kita. Bukan lagi Ibu Jeti yang bicara itu. Tapi sharing firman ini Tuhan secara 100% masuk dan menegur kita. Maka ketika kita terima firman itu sendiri, maka firman itu kita telan dan masuk ke dalam hati kita, sehingga hati kita bersih. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka Roh Kudus bekerja pada setiap yang mendengar hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan untuk awal, terima kasih sekali lagi Ibu Jeti. Untuk awal dan selanjutnya nanti jangan lupa kepada Pak Gembala untuk membuat jadwal kembali Ibu Jeti, sehingga Bu Jeti yang punya semangat dan kesaksian yang luar biasa tadi. Kak di restoran memang Kambuci ya. Haleluya. Ya minimal sebulan 2 kali lah Bu Jeti. Tuhan memberkati. Kalau hari Minggu. Haleluya. Weekend ya. Ada Christine. Haleluya. Ibu Christine. Okay. Yes, ini kelihatannya Ibu Christine baru masuk ini. Haleluya. Yang dari Prancis. Yes, Ibu Christine. Ya, tanggapannya. Lanjut hambanya, Tuhan berkati. Bu Christine, tanggapannya. Saya sedang di dalam public station. Nanti saya akan bicara ya. Bisa setelah ini. Bu Yang Christine. lain dulu ya. Nanti saya bicara. Oke, baik. Tuhan berkati. Kita lanjut kepada yang lain ya. Nanti baru ya. Oke, terima kasih. Paling tidak Bu Christine sudah mendengarkan sharing firman daripada Bu Jeti tadi ya. Dan selanjutnya di sini, kok si Bu itu nggak nongol itu? Luar biasa. Waduh, haleluya. Baik, kita maju langsung sekarang ini kepada hambanya Bapak Derikson Sijabat. Luar biasa. Silakan Pak Derikson. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih Bu Jeti buat sharing firman Tuhannya yang lebih menonjol kepada dihubungkan dengan kesaksian nyata. Itu saya suka itu ya. Jadi artinya kalau kita seperti yang saya doakan tadi, seringkali kita mengabaikan, padahal sebenarnya kita dipakai oleh Tuhan untuk lebih lagi, ya, untuk memiliki telinga yang peka, perasaan yang empati terhadap orang lain. Artinya silap sedikit orang itu sudah mengambil jalan pintas gitu. Ya, terima kasih buat Ibu Jeti. Ya, Tuhan berkati dan jangan bosan-bosan, maksudnya jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, karena saya pasti karena Bu Jeti pernah bersaksi bahwa setiap khotbah dari mulai berpuluh tahun yang lalu dicatat oleh Bu Jeti gitu loh. Jadi bagi karena itu berbagi, jadi saya percaya luar biasa itu. Jadi terima kasih. Tuhan memberkati Bu Jeti, Tuhan memberkati suami,
anak, cucu, mantu seluruhnya, berkati pelayanannya. Artinya suarakan apa namanya? Kumandangkanlah seperti orang Israel dulu firman Tuhan itu kepada anak cucu setiap hari gitu. Karena mungkin di gereja karena ibu mungkin sudah agak sungkan, tapi kita juga tetap berguna kepada anak cucu untuk mereka mungkin sekarang hanya mendengar, tapi mendengar karena firman dikatakan dalam Perjanjian Lama itu bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia, dan kita adalah alatnya. Tuhan berkati Bu Jeti, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Pak Nikolas. Baik, terima kasih banyak Pak Derikson. Ya kan, ketika kesaksian itu dikisahkan kembali, kesaksian itu memang tidak perlu waktu yang dekat, tetapi kesaksian memberikan motivasi dan kekuatan itu sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan. Ini penting sekali buat kita. Karena apa? Karena kesaksian ini supaya menghantar kepada segala relasi pikiran kita untuk menyampaikan kepada sahabat, jangan melakukan seperti itu. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut, ya kan? Baik, selanjutnya terima kasih Pak Derikson, Tuhan berkati. Salam buat keluarga dan pelayanan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita kembali kepada Opung. Baik, kelihatannya di sini Opung Pramana Sembiring, silakan. Ya. Oke Pak, selamat sore Pak Nikolas, Pak Kemingguan. Selamat ya Pak merayakan ulang tahun pernikahannya. Tuhan selalu berikan kekuatan, kebahagiaan yang sejati. Opung nggak nanya mau kumpul di mana lagi. Ya Pak. Haleluya. Mau di mana nanti ya? Nanti Pak Kemingguan lagi sedang pikirkan dinnernya di mana. Mau ketemu di mana lagi? Begitu. Iya. Sedang dipikirkan Pak sama Pak Komingguan sama keluarga. Tenang aja Pak. Nanti kita ketemu di Monas. Ya, nanti kita pikir